Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 20B, dengan anggota kelompok Risna Nurul Izzah, Abditiyah Febriansyah, Rika Kumalasari, Abdul Faruq, Dewi Fadilah, Eko Surono, Muhammad Zahnul Ihsan, Fitri Wahyu Priyantika, Aulia Dava, Arjuna Hafid Hidayati. Kelompok kami akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi tumbang dalam asuhan keperawatan. Proses keperawatan dibagi menjadi 5. Yang pertama ada pengkajian, yang kedua ada menganalisa data, yang ketiga ada menyusun masalah, yang keempat ada intervensi, dan yang terakhir ada evaluasi. Next, pengkajian. Pengkajian keperawatan adalah tahap awal dari proses keperawatan dan merupakan suatu proses yang sistematis dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber data untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status kesehatan klien. Yang kedua adalah analisa data. Yang pertama tahapnya adalah tahap pengumpulan data. Ada data dasar, data fokus, data subjektif, dan data objektif. Data dasar, kata dasar adalah seluruh informasi tentang status kesehatan klien. Data dasar ini meliputi data umum, data demografi, riwayat keperawatan, dan lain-lain. Data fokus itu berisi tentang keadaan normal pasien. Data fokus dapat berupa ungkapan klien maupun hasil pemeriksaan langsung. Kemudian ada data subjektif, yaitu ungkapan keluhan klien secara langsung maupun tidak langsung, dan ada data objektif, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan pemeriksaan pada klien. Kemudian ada sumber data primer atau dari klien sendiri, kemudian ada sekunder, data dari keluarga dari klien, kemudian ada sumber data lainnya seperti catatan medis, riwayat penyakit, dan konsultasi. Kemudian ada teknik pengumpulan data keperawatan. Tekniknya itu ada anamnesis, observasi, dan anamnesis ini adalah suatu proses tanya jawab atau komunikasi antara klien dan perawat. Yang kedua ada observasi, yaitu tahap pengamatan perilaku klien oleh perawat seperti pemeriksaan fisik dan lain-lain. Nah, kemudian ada yang disebut dengan diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan merupakan suatu pertanyaan yang menggambarkan respons manusia atau keadaan sehat atau perubahan pola interaksi aktual potensial dari individu atau kelompok. Nah, langkah-langkah mendiagnosa itu ada yang pertama melakukan klasifikasi data, yang kedua membuat interpretasi data, dan yang ketiga harus menentukan hubungan sebab akibat dari masalah keperawatan yang telah ditentukan. Dan yang terakhir harus merumuskan diagnosis keperawatannya. Nah, penulisan diagnosa keperawatan itu ada beberapa. Yang pertama, format diagnosa yang bersifat aktual. Format ini bentuknya P plus E plus S, di mana P itu adalah problem atau masalah, dan E adalah etiologi atau penyebab dari masalah tersebut. Next, yang kedua, diagnosis keperawatan dengan resiko tinggi. Diagnosis keperawatan resiko tinggi adalah keputusan klien bahwa individu atau keluarga komunitas tentang masalah dibandingkan yang lain pada situasi yang sama. Pengertian lain menyebutkan diagnosis keperawatan resiko adalah keputusan klinis yang divalidasi oleh faktor resiko. Rumusnya adalah P dan E. Kemudian ada diagnosis keperawatan kemungkinan. Sama, rumusnya adalah P plus E. Diagnosis ini tuh terjadi masih memerlukan data tambahan. Data tambahannya untuk memastikan adanya tanda atau gejala utama.
ada diagnosis keperawatan sejahtera, rumusnya P atau P plus E, contohnya potensial terhadap peningkatan peran orang tua. Diagnosis sejahtera, diagnosis ini tuh merupakan keputusan klinis yang divalidasi oleh ungkapan subjektif yang positif. Lanjut, ada perencanaan keperawatan. Perencanaan keperawatan adalah pengembangan strategi desain untuk mencegah, mengurangi, dan mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Tujuannya untuk administrasi dan klinis. Intervensi itu ada faktor yang mempengaruhi, yaitu kemampuan intelektual, teknikal, dan interpersonal, kemudian kemampuan menilai data baru, ada kreativitas dan inovasi, kemudian ada penyesuaian selama berinteraksi dengan klien, kemudian kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuan untuk menjamin kenyamanan dan keamanan. Pedoman pengisian format pelaksanaan tindakan keperawatan. Ini adalah pedomannya. Yang pertama itu nomor diagnosis keperawatan. Yang kedua ada tanggal atau jam, dan yang terakhir ada tindakan. Terakhir paraf untuk melengkapi, dan proses terakhir dari sebuah keperawatan adalah evaluasi keperawatan. Evaluasi keperawatan adalah penilaian dengan cara membandingkan perubahan keadaan pasien atau hasil yang diamati dengan tujuan dan kriteria hasil yang Anda buat pada tahap perencanaan. Tujuan dari evaluasi itu mengakhiri rencana tindakan keperawatan dan memodifikasi rencana tindakan keperawatan serta meneruskan rencana tindakan keperawatan. Tahapan evaluasi itu yang pertama mengukur pencapaian tujuan. Kemudian yang kedua, tujuan aspek afektif. Untuk mengukur pencapaian tujuan aspek afektif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu observasi dan feedback. Yang ketiga ada psikomotor. Psikomotor itu pengukuran perubahan psikomotor melalui observasi. Kemudian ada perubahan fungsi tubuh. Perubahan fungsi tubuh merupakan komponen yang paling sering menjadi kriteria evaluasi. Nah, bagaimana sih proses evaluasi dapat dilakukan oleh perawat pada saat memberikan ASKEP pada klien? Nah, prosesnya yang pertama itu evaluasi proses atau formatif. Yang kedua ada evaluasi hasil atau sumatif. Jadi, evaluasi proses ini tuh setelah selesai tindakan, berorientasi pada etiologi dilakukan secara terus-menerus sampai tujuan yang telah ditentukan itu tercapai. Dan evaluasi hasil itu, evaluasi yang dilakukan setelah akhir tindakan keperawatan secara paripurna, jadi sudah selesai semua. Berorientasi pada masalah keperawatan, menjelaskan keberhasilan atau ketidakberhasilan, rekapitulasi dan kesimpulan status kegiatan klien sesuai dengan kerangka waktu yang ditetapkan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sampai bertemu lain kali.